Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan merepresentasikan hasil resume pada mata kuliah jaringan komputer kelas 02 PT 4. Kelompok kami ada Yoga Surya Pratama Putra, lalu ada saya Muhammad Revi Surya Mulia Zarkasi, lalu ada Ujang Suhendra, lalu ada Mjikra Aufaris. Memasuki materi yang pertama yaitu karakteristik jaringan. Nah, karakteristik jaringan ini ada apa aja sih? Yang pertama itu ada topologi. Nah, topologi ini dia akan memberikan kita gambaran atau mendeskripsikan bagaimana nanti jaringan yang kita akan buat itu bekerja atau dapat memvisualisasikan bagaimana perangkat-perangkat yang akan kita hubungkan itu dapat terhubung atau dapat menjalin koneksi antara satu sama lain. Nah, topologi ini kita dapat membagi menjadi dua, yaitu topologi fisik dan topologi logik. Topologi fisik ini akan mendeskripsikan bagaimana perangkat-perangkat kita itu terhubung melalui media koneksinya. Sebagai contoh itu adalah media koneksi kabel tembaga. Nah, untuk topologi yang logik itu mendeskripsikan atau memvisualisasikan bagaimana perangkat-perangkat tersebut dapat menghubungkan atau terhubung dengan pengguna jaringan. Lalu yang kedua itu ada speed. Nah, speed ini merupakan sebuah alat ukur dari data yang disebut dalam bentuk bit per detik. Lalu ada cost. Nah, tentu ketika kita ingin membangun sebuah jaringan, kita harus memperhitungkan biaya yang akan dikeluarkan. Seperti perangkat-perangkat yang akan digunakan itu switch, router, lalu seberapa panjang kabel yang akan digunakan, tipenya kabel apa. Tentu kita akan memperhitungkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Lalu ada security. Nah, security ini akan menunjukkan bagaimana keamanan dari jaringan kita. Lalu ada yang namanya availability. Nah, availability ini merupakan pengukuran probabilitas terhadap ketersediaan jaringan kita yang akan digunakan jika diperlukan. Lalu ada scalability. Scalability ini bagaimana jaringan kita dapat mengakomodasikan kebutuhan pengguna dalam mentransmisikan data dalam jumlah yang sangat banyak. Lalu ada reliability. Reliability ini pengukuran probabilitas kegagalan, atau juga disebut sebagai the mean time between failures atau MTBF. Nah, kita akan memasuki pada materi yang kedua, yaitu fungsi router. Namun kita akan mengenali dulu router itu apa sih. Nah, router itu merupakan komputer khusus yang terdiri dari komponen-komponen sebagaimana komputer, laptop, HP. Nah, router ini memiliki komponen-komponen yang sama seperti ala-ala perangkat elektronik tersebut. Nah, seperti CPU, RAM, lalu NVRAM, ROM, hard drive. Nah, setiap komponen-komponen tersebut tentu memiliki fungsinya masing-masing. Dan sebagaimana HP, smartphone, komputer, laptop, nah router ini juga memiliki sistem operasinya sendiri. Sebagai contoh Cisco. Nah, Cisco ini mempunyai sistem operasi yang bernama Cisco iOS. Lalu sebagai contoh yang lain adalah router Mikrotik. Nah, router Mikrotik ini mempunyai OS-nya sendiri, yaitu Mikrotik OS. Nah, dan router ini dia memiliki port-port khusus dan interface khusus untuk menghubungkan antar perangkat sehingga menjadi suatu jaringan atau menghubungkan antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain. Nah, untuk menghubungkan jaringan tersebut. Nah, port-port ini itu sebagai contohnya ada aux port, ada port RJ45, ada USB port, dan banyak lagi lah yang lain. Nah, kita akan memasuki pada materi selanjutnya, yaitu fungsi router. Nah, fungsi router itu ada untuk merutikan trafik antar jaringan, lalu ada untuk menentukan jalur yang terbaik ketika akan mentransmisikan paket atau data-data kita. Lalu router ini dalam menentukan paket-paket tersebut dalam jalur yang terbaik, dia menentukannya melalui tabel routing. Nah, terus paket-paket yang diteruskan tersebut menuju tujuan mereka itu dalam tabel routingnya, paket-paket tersebut akan dipecah-pecah atau di-enkapsulasi, lalu setelah itu diterima ke tujuan. Nah, setelah diterima tujuan itu paket tersebut akan dienkapsulasi lagi, dijadikan satu, jadi satu kesatuan yang utuh. Nah, router dia menggunakan protokol-protokol. Sebagai contohnya itu adalah protokol statik dan protokol dinamik. Protokol statik ini kita akan menentukannya secara manual. Nah, sedangkan protokol dinamik itu biasanya dilakukan secara otomatis dari site server atau dari bagian server. Nah,
secara otomatis pada tabel routingnya. Nah, selanjutnya itu kita akan memasuki pada materi metode meneruskan paket. Nah, metode meneruskan paket itu ada apa aja sih? Nah, metode meneruskan paket itu ada proses switching. Nah, proses switching ini itu metode transfer data antar jaringan dalam bentuk paket data dibagi menjadi paket-paket yang kecil, dan setiap paket itu diberi label dengan informasi yang diperlukan untuk mengirim paket ke tujuan yang ditentukan. Nah, dan paket ini itu bisa kita bagi menjadi dua bagian, yaitu header dan payload. Nah, header ini terdiri dari informasi detail alamat paket yang digunakan router sebagai perantara untuk mengarahkan paket ke tujuannya. Lalu ada payload. Nah, payload ini membawa data nyata ke tujuan. Nah, selanjutnya itu ada phase switching. Nah, phase switching ini sebuah mekanisme dalam meneruskan paket yang menggunakan sebuah switching cage untuk menyimpan informasi ke next hop. Dan phase switching ini dia dibentuk atau dibuat untuk menanggulangi kekurangan-kekurangan yang ada pada proses switching dalam meneruskan paket. Nah, paket tersebut akan disalin ke memori paket. Jika ditemukan tujuan dari paket tersebut, maka paket tersebut akan diteruskan. Nah, kalau jika tidak ditemukan, maka paket tersebut akan ditulis ulang dan dikembalikan. Lalu ada Cisco Express Forwarding atau CF. Nah, CF ini itu mekanisme dari Cisco sendiri yang dirancang untuk mengatasi kekurangan phase switching dengan mengoptimalkan kinerja, skalabilitas, dan ketahanan pada kasus jaringan-jaringan yang besar dan kompleks, terutama yang dengan menggunakan protokol dinamis. Nah, keuntungannya itu isian tabel itu tidak dipicu oleh paket, tetapi dipicu oleh perubahan pada paket tersebut dalam pengiriman data. Di sini saya akan menjelaskan tentang memverifikasi sub-interface. Di tampilan awal ini terdapat tabel router yang dimana di dalam tabel tersebut terdapat tabel show VLAN. Cara memanggil tabel show VLAN di router itu dengan cara ketikkan show VLAN pada router. Di awal tabel itu terdapat virtual LAN ID 10 IEEE 802.1 encapsulation. Untuk virtual LAN ID 10 ini adalah identifikasi untuk setiap VLAN. Dalam hal ini, VLAN 10 telah dikonfigurasi. Dan untuk IEEE 802.1 key encapsulation itu menggunakan standar untuk enkapsulasi VLAN. Ini adalah protokol trunking yang digunakan untuk identifikasi dan mengelompokkan lalu lintas jaringan ke dalam VLAN tertentu. Selanjutnya, VLAN trunk interface. VLAN trunk interface ini menunjukkan antarmuka fisik yang digunakan untuk trunking VLAN. Interface ini menggunakan sub-interface untuk setiap VLAN. Jadi Gigabit Ethernet 0.10 adalah sub-interface untuk VLAN 10. Selanjutnya, protokol configure. Protokol configure menunjukkan protokol jaringan yang dikonfigurasi pada sub-interface tersebut. Dalam hal ini, IP adalah protokol yang dikonfigurasi. Tabel selanjutnya itu address. Address alamat IP yang dikonfigurasi pada setiap sub-interface. Ini adalah alamat IP yang digunakan untuk berkomunikasi dalam VLAN tersebut. Selanjutnya, received atau diterima. Received berarti sub-interface tersebut telah menerima 11 paket data dari jaringan. Paket yang diterima ini berasal dari perangkat lain di dalam VLAN yang
sama atau dari jaringan yang terhubung. Selanjutnya, transmit atau dikirim. Transmit berarti subinterface tersebut telah mengirim 18 paket data ke jaringan. Paket yang dikirim ini bisa ditunjukkan kepada perangkat lain di dalam VLAN yang sama atau jaringan lain yang terhubung. Selanjutnya ada tabel IP route. Di bagian atas output, ini adalah daftar kode yang digunakan untuk menunjukkan jenis route dalam tabel routing. Dan di bawah dan tabel bagian bawah itu ada gateway of last resort. Gateway of last resort is not set. Itu berarti tidak ada gateway default yang dikonfigurasi pada router ini. Gateway default digunakan jika tidak ada route yang sesuai dalam tabel routing. Dan selanjutnya memverifikasi routing. Ketika sebuah host menerima ICPM echo request, ia akan menjawab dengan sebuah ICPM echo reply. Perintah ping mengirim sebuah ICPM echo request ke alamat tujuan. Ketika sebuah host menerima ICPM echo request, ia akan menjawab dengan sebuah ICPM echo reply. Tracker merupakan sebuah utility yang bermanfaat untuk mengonfirmasi jalur yang dirutekan antara dua peralatan. Selanjutnya, permasalahan port switch. Permasalahan port switch ketika menggunakan model legacy routing, pastikan bahwa port-port switch yang terhubung ke interface route dikonfigurasi dengan VLAN yang tepat. Yang selanjutnya menggunakan perintah switch port access VLAN ID untuk memperbaiki kesalahan dalam penugasan port VLAN. Dan yang selanjutnya pastikan juga router terhubung ke port switch yang benar. Selanjutnya ketika menggunakan route on a stick, pastikan port switch yang terhubung ke router dikonfigurasi dengan sebuah terang link. Dan yang selanjutnya ada perintah switch mode terang. Dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah port switch. Dan yang terakhir, verifikasi konfigurasi router. Dengan konfigurasi route on a stick, masalah yang umum adalah memberikan VLAN ID ke subinterface. Perintah show interface bisa mendeteksi masalah ini. Jika kasus ini terjadi, menggunakan perintah interface encapsulation .1key VLAN ID untuk menyelesaikan masalah tersebut. Materi saya adalah settingan dasar router, dan saya akan menjelaskan konfigurasi pengaturan dasar router. Tugas dasar yang pertama kali harus dikonfigurasi pada sebuah router dan switch Cisco adalah kita membuat nama peralatan. Gunanya untuk membedakannya dari router-router yang lain. Yang kedua, untuk mengamankan akses pengelolaan. Mengamankan privilege EXIC atau user EXIC dan telnet access, dan enkripsi password ke level yang tertinggi. Konfigurasi sebuah banner menyediakan sebuah pesan legal terhadap unauthorized access. Kita juga harus menyediakan interface router. Yang harus dilakukan adalah mengkonfigurasi dengan alamat IP dan subnet mask. Yang kedua, mengaktifkan secara default interface LAN dan VLAN tidak aktif. Harus diaktifkan menggunakan perintah no shutdown command. Dan parameter lainnya, ujung kabel serial yang diberi label DCE harus dikonfigurasi dengan perintah clock rate. Dan juga mengkonfigurasi sebuah loopback interface. Loopback interface merupakan sebuah interface logik internal router
bukan merupakan port fisik, dipertimbangkan sebagai interface software yang secara otomatis dalam keadaan UP, bermanfaat untuk pengujian dan penting bagi proses routing. Yang kelima, verifikasi pengaturan interface. Perintah show untuk memverifikasi operasi dan konfigurasi interface. Yang pertama, perintah show IP interface brief. Itu seperti ngecek status jaringan. Jadi bisa lihat apa aja interface yang aktif, IP address-nya dan statusnya. Yang kedua ada perintah show IP route. Itu seperti peta navigasi untuk router. Ini menunjukkan jalur mana yang akan diambil oleh data ketika bergerak melalui jaringan. Jadi dengan perintah itu kita bisa lihat rute mana yang diambil oleh data. Yang ketiga ada perintah show running config. Itu kayak jendela ke dalam konfigurasi saat ini di perangkat jaringan. Jadi bisa lihat semua setting yang sedang berjalan tanpa perlu nge-restart apa-apa. Apa saja yang diperlihatkan? Yang diperlihatkan yaitu pengaturan IP, konfigurasi interface, protokol routing, dan banyak lagi. Perintah show untuk mengumpulkan informasi detail tentang interface. Yang pertama ada perintah show interface. Itu kayak membuka peta jalan-jalan di dalam perangkat jaringan. Jadi bisa lihat status dan info detail tentang setiap interface yang ada. Kayak apakah aktif, berapa kecepatannya, atau ada masalah enggak. Praktis buat melihat kondisi jaringan secara langsung. Yang kedua, perintah show IP interface. Itu kayak nampilkan kartu identitas buat setiap interface di perangkat jaringan. Jadi bisa lihat info kayak alamat IP, status, dan konfigurasi lainnya tentang setiap interface yang ada di sana. Ada perintah show IP v6 interface brief. Itu kayak nampilin daftar singkat interface IP v6 yang ada. Jadi bisa lihat langsung statusnya tanpa ribet. Yang selanjutnya ada show IP v6 interface gigabit Ethernet 0/0. Itu tuh kayak ngasih info khusus tentang interface gigabit Ethernet 00 yang pakai IPv6. Jadi bisa tahu detail dengan cepat. Info apa saja yang ditampilkan, info kayak status interface itu, alamat IPv6, dan konfigurasinya juga muncul. Jadi bisa langsung lihat apa aja yang terkait dengan interface itu. Selanjutnya ada perintah show IPv6 route. Itu kayak lihat peta jalan buat IP6 di router. Jadi bisa lihat rute-rutenya buat komunikasi antar jaringan IPv6. Selanjutnya ada perintah show interface. Itu tuh kayak ngecek kondisi dan detail dari semua interface yang ada di router perangkat jaringan. Jadi bisa tahu apa aja yang lagi terjadi di setiap interface dengan sekali jalan. Selanjutnya ada show IPv6 routers. Itu tuh kayak melihat daftar router yang handle traffic IPv6 di jaringan. Jadi bisa tahu mana aja router yang lagi bertanggung jawab buat ngatur komunikasi IPv6. Sekian dari saya, terima kasih.